Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Taufik. NIM saya 2021 53052 dari Prodi SI kelas B. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arif Setiawan Eskom MCS selaku dosen mata kuliah dasar akuntansi dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi bisnis. Yang pertama yaitu persamaan akuntansi. Di sini ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Di sini aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban hak kreditor yang mencerminkan hutang perusahaan, ditambah ekuitas pemilik yaitu hak pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik contohnya ketika saya mau mengolah suatu perusahaan, di situ ada modal saya di sini yang disebut dengan hak pemilik perusahaan dan sumber modal yang lain dari hutang di bank jika digabungkan maka bisa disebut dengan aset. Dan selanjutnya transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Di sini transaksi bisnis ini misal saya punya toko, penjualan endingnya barang yang dijual ke konsumen itu merupakan sebuah transaksi bisnis. Yaitu contoh dan selanjutnya contoh ketiga, tanggal 1 November 2005 Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Yang pertama Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Yang pertama ada aset, di situ tertulis cash 25.000 sama dengan modal Chris Clark 25.000 yaitu dari investasi Chris Clark tadi. Oke, selanjutnya B. Net Solution membeli tanah sebesar senilai 20.000. Di sini kas tertulis 25.000 dari slide sebelumnya. Dan Net Solution membeli tanah senilai 20.000, berarti ini dikurangi 20.000 dan hasilnya ini 5.000. Sedangkan di sini asetnya berkembang jadi 2 yaitu kas dan tanah. Tanah ini bertambah 20.000. Asetnya tetap cuma di sini 5.000. 5.000 ini berbentuk uang dan 20.000 berbentuk tanah.
dan sama dengan modal Kliskak yaitu 25.000. Perlu diketahui hasil dari ini harus sama dengan ini. Berarti ini dijumlahkan dengan ini berarti 25 harus sama dengan ini. Berarti ini sudah sama. Oke, selanjutnya yang C, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Oke, di sini aset kasnya saldo berupa senilai 5.000. Jadi masih sama dengan slide sebelumnya, ditambah 1.350 dari berarti membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 tadi itu, terus ditambah tanah tadi 20.000 sama seperti slide sebelumnya, sama dengan ekuivalen utang usaha 1.350 sama seperti yang tadi, terus ditambah modal Kliskak masih sama 25.000. Terus hasil dari ini 25.000 harus sama seperti ini, kita jumlahkan ini, hasilnya harus sama seperti yang ini. Terus ini sama yang ini, harus sama seperti ini. Ini masih sama. Terus selanjutnya yang D, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Di sini kas masih 5.000, terus ditambah mendapatkan jasa senilai 7.500, berarti 5.000 ditambah 7.500 dan hasilnya 12.500. Terus perlengkapan masih sama 1.350, tanah masih sama, dan sama dengan ekuivalen 1.350. Ini utang usaha masih sama. Terus 25.000 ditambah 7.500 ini tadi jasa pendapatan dari Net Solution, terus dijumlahkan dengan hasil 32.500. Oke, selanjutnya dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik jika berkurang jika ada penarikan pemilik atau beban. Terus bisa bertambah jika investasi pemilik bisa bertambah oleh
investasi pemilik, dan pendapatan. Dan hasil dari pertambahan dan pengurangan penarikan pemilik itu kalau dikurangin hasilnya itu akan menjadi atau bisa disebut laba bersih. Terus slide selanjutnya, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Oke, selanjutnya laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu rangkuman dari pendapatan beban selama periode waktu tertentu. Terus yang kedua laporan ekuitas pemilik, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Yang ketiga neraca, yaitu daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang keempat laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada net solution, laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Yang pertama ada pendapatan jasa senilai 7.500, terus beban upah senilai sekian, beban sewa sekian, beban perlengkapan sekian, beban utilitas sekian, beban lain-lain sekian, total beban operasi sekian. Terus laba bersih ini didapatkan dari hasil penjumlahan antara pendapatan jasa dan total beban operasi, yaitu yang bernilai sekian. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.